Dunia K-pop lagi banyak komedi kehidupan. Kembali lagi di konten yang ditunggu-tunggu masyarakat Uzbekistan, di mana di konten ini saya membahas sesuatu yang lagi trending di dunia per-K-popan. Tidak perlu banyak data, cukup lihat berita lalu nyalakan kamera karena ini adalah bahas sotoy. Ting ting, masuk bumper, masuk bumper. Ini nanti pasti nggak dikat sama HS. Nah, ini ada berita yang cukup membagongkan lagi-lagi di dunia per-K-popan. Tanggal 9 Desember, JYP Entertainment nih beritanya nih. Tiba-tiba ngumumin berita yang cukup bisa membuat kura-kura menjadi bisa ngebut. Dan juga mungkin bisa membuat tikungan tajam menjadi tumpul. Jinny sudah resmi menyandang status mantan member NMIXX. Alias, beliau sudah keluar dari grup. Resmi ini ya dia ya, dari agensinya langsung yang mengumumkan. Mari kita langsung baca klarifikasi dari agensi JYP Entertainment yang sangat tidak mendetail dan cuman begitu aja gitu ya. Halo, ini JYP Entertainment. Jinny yang telah menjadi anggota NMIXX hingga saat ini akan meninggalkan grup karena masalah pribadi dan kontrak eksklusifnya telah diakhiri. Masalah pribadinya ini kan kita tidak tahu juga apakah masalah pribadi si Jinny atau masalah pribadi JYP gitu kan. Kami mohon maaf karena membuat banyak penggemar khawatir dengan berita mendadak ini. Oleh karena itu kami memberitahu para penggemar bahwa NMIXX akan melakukan semua kegiatan yang dijadwalkan di masa mendatang sebagai grup beranggotakan 6 orang. Kami meminta banyak dorongan untuk Jinny yang akan menempuh jalan baru dan kami juga meminta para penggemar NMIXX memberikan dukungan hangat kepada ke-6 anggota yang akan terus tumbuh dan berlomba menuju impian mereka. Sekali lagi kami minta maaf kepada para penggemar yang telah memberikan NMIXX begitu banyak dukungan. Terima kasih. Kan kayak cuman, hah? Gitu doang. Kejelasannya apa? Kok bisa gitu loh. Kabar buruk ini sontak menimbulkan reaksi yang begitu dahsyat dari para penggemar NMIXX. Dari netizen Korea sampai netizen global pun ikut berkomentar di sosial media masing-masing gitu. Tapi gue baca juga, ini gue dapat sumbernya dari Twitter. Nanti gue suruh HS screenshotin, ini dia. Ting. Salah, bukan yang ini. Coba untuk sesaat bayangkan ini. Pada umumnya, gejala ini menimbulkan kesulitan untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Contoh yang paling sering terjadi adalah kesulitan berkonsentrasi. Ting. Nah, menurut sumber ini, kalau yang gue baca sih ya, memang si JYP ini punya policy tersendiri yang dimana ketika ada membernya keluar, member grup K-popnya keluar, itu memang selalu similar atau memang klarifikasinya akan mirip-mirip karena dia punya policy tertentu dan tujuan sendiri ya. Nih kalau gue yang cermati, mungkin si JYP tuh bilang begini, kalau member itu yang keluar melakukan sesuatu yang salah, kita tidak akan pernah mengatakannya. Gue nggak tahu ini dari JYP kan kayaknya. Dan kita sangat ingin mereka, maksudnya mereka ini orang-orang yang pernah menjadi bagian dari JYP terus keluar, menginginkan mereka untuk sukses ketika mereka pergi. Nah, kalau yang gua tangkap sih ya, seperti itu. Nah, sisanya di bawahnya itu yang bahasa Inggris yang lain silahkan kalian terjemahkan sendiri ya. Berarti kalau bener polisinya si JYP seperti ini, kalau ada member keluar akan selalu sama klarifikasinya seperti itu. Di satu sisi mereka bermaksud baik, tapi di satu sisi kalau ternyata masalahnya ada di tubuh JYP sendiri, itu malah jadi kayak fansnya nggak tahu itu parah gitu. Menurut gua fansnya tuh harus tahu bagaimanapun caranya, karena mereka kan pasti akan ngebela keadilan buat idol-idolnya kan. Misalnya dia ada masalah sama agensi gitu. Tapi klarifikasinya sama-sama terus jadinya tersamarkan gitu. Walaupun sebenarnya maksud JYP mungkin baik kalau misalnya membernya benar melakukan sesuatu hal yang salah atau melanggar peraturan-peraturan agensi tertentu gitu ya, yang bisa berakibat fatal ketika dilanggar gitu ya. Contohnya dikeluarin atau kena sanksi atau dihiatuskan. Ini kayak kalau film tuh ini open ending gitu. Jadi kita penonton berspekulasi sendiri, netizen nih jadi berspekulasi sendiri kira-kira kenapa gitu. Saat-saat kayak gini adalah Sasaeng fans nih berguna gitu. Iya, kayak di satu sisi Sasaeng fans tuh mengganggu ya, terlalu ingin tahu kehidupan pribadi idolnya gitu. Tapi di saat-saat kayak gini justru orang-orang yang pada kepo itu bisa nyari tahu informasi dari Sasaeng fans nih, yang kebetulan biasanya sama kalian gitu. Karena menurut gue mereka pasti sedikit banyak tahu tuh. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu kan ada berita Yedam dan Masiho keluar dari Treasure. Terus ada Chu, Luna,
Jinny sekarang. Tapi bentar, ada teori soto ini. Masiho, Bang Yedam, Chu, sama si Jinny. Jangan-jangan mereka double date. 2 cowok, 2 cewek. Ya kan? Tapi enggak sih. Soalnya ada Gyuri juga, Gyuri Promise 9. Itu si Gyuri keluar tuh. Tapi bentar, Gyuri kan itu belakangnya I. Gyuri, Alpi. Sampai sekarang belum ada kejelasan mengapa keluar si Jinny itu ya. Ya mungkin karena ketentuan dan peraturan JYP sendiri dalam mengkonfirmasi suatu member yang keluar seperti itu ya. Tapi gue juga jadi berandai-andai dan berspekulasi dan berimajinasi kenapa ya sebabnya si Jinny ini keluar gitu loh. Apakah Jinny ini mungkin melihat peluang besar untuk live TikTok dan mengumpulkan gift singa gitu kan? Atau dia keluar JYP karena JYP menolak endorsan It's Sambal? Atau jangan-jangan ini yang paling masuk akal menurut gua, teori sotoy gua ini. Mungkin selama ini Jinny itu keluar dan ternyata dia selama ini punya saham di Mixue. Makanya Mixue makin banyak kan. Mixue. Hah? Ya kan? Ternyata Nmix itu kode untuk usahanya Jinny. Makanya Jinny sekarang keluar. Banyak reaksi netizen dan bacotan netizen yang bertebaran di sosial media. Dan ini kayaknya bakal gue bacain nih. Sangat seru nih untuk kita bacakan ya. Kalau marketing parah sih. 1, mau fokus ke ITZY biar bisa kayak Twice. 2, mungkin dikarenakan Nmix nggak ada. Agak kurang kedengeran di telinga publik. Iya, mungkin salah satu jalan JYP sekarang. 3, yang punya masalah aja dari kedua belah pihak. Ya punya masalah aja dari kedua belah pihak. Itu sih pendapat manusia random seperti saya. Kalau mau fokus ke grup lain menurut gua enggak ya. Ini terlalu spekulatif. Karena lo ngeluarin girl group terus banyak. Lah udah resiko lo untuk mengelola grup tersebut. Mempromoi grup tersebut. Ya lo harus bagi fokus lo. Harus adil. Udah resiko. Nggak bisa kayak udah debutin grup baru. Ternyata lebih nyaman sama grup yang lama. Aku fokus ngelola grup yang lama. Grup yang baru aku debutin biarin aja. Nggak ada kayak begitu sih kalau menurut gua. Yang kedua mungkin karena Nmix kurang kedengeran di telinga publik. Menurut gua enggak juga karena lagunya yang pertama itu yang itu ya, yang lagunya seperti nama gorengan bala-bala, OO ya, judulnya OO. Itu menurut gua cukup viral kok di TikTok. Semua orang ngedecein yang itu, yang gerakan yang bala-bala yang gitu, yang kakinya udah kayak jangka, tau gak lu, yang kakinya begini. Ah itu kalau dibilang kurang kedengeran sih enggak ya. Terus ada juga yang berkomentar gini, baru seminggu abis manggung dari Mama, padahal bener ya. Baru seminggu abis manggung dari Mama, di Mama perasaan kayak ya biasa-biasa aja, nggak ada gelagat. Gua nggak tahu sih ya, gua peka atau enggak, tapi menurut gua yang gua lihat sih penampilannya tuh di YouTube satu persatu grup-grup yang tampil di Mama, nggak ada gelagat kayak gimana-gimana sih. Terus ada juga yang bilang kalau kata gua sih hamil. Tapi ini kalau gue ketawa-ketawa gini ternyata kalau ini beneran sih gue beneran ketawa sih, beneran ngakak sih. Karena random amat tiba-tiba hamil gitu ya. Ada lagi yang komen gini, menurut aku lebih baik nggak dipublish alasan pribadinya Jinny karena itu privasinya. Mungkin ini kemauan Jinny juga buat nggak dipublish. Kita harus hargai ya guys ya. Ya itu bisa jadi apa enggak ya, karena policy dari JYP tersebut ya. Ada juga yang komen gini, di Twitter pernah ada Saseng atau SSG dia singkat nih yang bilang kalau Jinny bakalan out dan itu ternyata benar. Nah, udah gue bilang pada saat ini Saseng tuh berguna gitu. Pada saat ini doang tapi gue nggak tahu ya itu di Twitter yang mana, Sasengnya yang mana yang pernah nge-tweet kayak gitu, gue nggak tahu. Nah, kalau kalian mau nyari tahu sendiri silahkan nyari tahu sendiri. Ini katanya Saseng di Twitter pernah ada yang bilang bahwa Jinny tuh bakal out. Ada juga yang bilang bener bang, apalagi Jinny 5 tahun training di JYP bukan waktu yang lama. Maksudnya bukan waktu yang sebentar. Ini salah. Apalagi Jinny training 5 tahun di JYP bukan waktu lama. Bukan waktu sebentar dong harusnya kamu menulisnya. Aduh. Nih ada yang komen lagi nih. JYP biasanya kalau udah bikin alasan pribadi, tanda kutip, itu ada sesuatu. Bisa memang melanggar peraturan JYP atau memang alasan pribadi. Ini semua ditutupin bener. Ya itulah polisinya JYP ya, biar mungkin nanti si Jinny keluar dari JYP mungkin masih terbuka untuk berkarir lagi gitu. Ada yang bilang gini, apakah ada hubungannya dengan rumor kemarin yang katanya ada perkelahian di antara member Nmix atau pertengkaran? Yang mana ya? Coba kalau ada yang tahu tolong tulis di kolom komentar gimana ceritanya tuh.
Dan juga harusnya kalau misalnya ada pertengkaran antar member mah, ya namanya nyatuin banyak kepala gitu ya. Ada pertengkaran, ada perselisihan, wajar menurut gua. Kecuali memang terjadi pembulian gitu. Dan pembulian itu terus-menerus. Kalau kayak gini sih, kalau pertengkaran biasa doang harusnya nggak sampai keluar ya. Ada juga yang komentar gini, trainee lama nggak menjamin bakalan stay lama di grup. Udah masih Yedam, terus sekarang Jinny. Ini masalah mereka juga kayaknya sus. Menurut gua semua bisa sih, mau trainee lama, trainee baru, ya pokoknya semua bisa kena masalah lah. Ya tergantung masalahnya apa, tingkat keberatan masalahnya apa, dan kebijakan agensinya seperti apa. Kalau memang kata agensinya ini layak untuk keluar, atau si orangnya udah nggak kuat di agensinya karena ada masalah tertentu, ya udah keluar mah keluar aja. Nggak perlu dia training lama atau training baru. Ada lagi yang komen, terus nanti yang bilang Nmix itu siapa? Kan bisa JYP. Kalau mau digantiin, atau kalau mau lebih jantan, ada kasih suara Felix. Gitu kan, ya gue nggak bisa sih suara Felix karena itu terlalu rendah ya. Bisa diganti, atau kan suara JYP. JYP. Ganti. Nmix. Gitu kan. Kan bisa gitu. Ada yang komen lagi gini, kok mudah banget ya keluarnya, kayak berasa keluar kelas. Ya, itulah dia yang menjadi pertanyaan gue juga gitu. Kenapa di Gen 4 ini kayak member keluar tuh kayak gampang banget gitu. Atau mungkin sebenarnya memang prosesnya udah lama, udah mau keluar. Cuma kan kita nggak tahu prosesnya kan nggak dibuka ke publik kan. Ada lagi satu lagi nih terakhir. Mungkin dia udah melanggar salah satu perjanjian kontraknya atau apa gitu. Kalau masalah kesehatan JYP selalu ngasih hiatus grup jika ada yang sakit. Benar. Dia masih bilang ke Bubble kok. Nah, dia ada yang bilang nih, dia masih bilang di Bubble kalau comeback selanjutnya ingin banyak kenangan sama fansnya ya. Nah, ini tiba-tiba malah keluar. Nah, itu kan. Oke lah, mungkin segitu aja ya. Ayo sama-sama berdoa, mudah-mudahan ya kalau ada lagi ada masalah sama Jinny, mudah-mudahan cepat kelar. Kalau lagi ada masalah kesehatan juga mudah-mudahan cepat sembuh ya, semoga sembuh. Dan juga kalau misalnya dia nanti akan berkarir lagi ya, semoga karirnya bisa cemerlang ya. Walaupun bukan di agensi Big 3 gitu mungkin. Oke lah, mungkin segitu aja dari gua, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Silahkan tambahin di kolom komentar apa info terbaru yang kalian dapat soal berita ini. Gue juga mau tahu update-annya tentang berita ini seperti apa. Nanti kalau ternyata infonya banyak dan menarik, ada info baru lagi, mungkin akan jadi pertimbangan gue untuk gue bahas lagi di video selanjutnya. Oke, segitu aja dari gua. Sampai berjumpa di Bahas Sotoy selanjutnya. Dadah.